Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Hanung Setiadi akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Dimulai dengan peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan seorang guru dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid sesuai kemampuannya, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, membuat materi diskusi ruang kolaborasi kelompok baik modul 1.1 maupun 1.2 bersama rekan CGP karena harus menyamakan persepsi sesuai perannya masing-masing anggota kelompok untuk dipresentasikan bersama fasilitator. Yang keempat, mengerjakan setiap tugas serta ada tingkat tugas dan eksplorasi pemahaman dalam pengisian LMS yang membuat saya tertantang karena dikerjakan saat tugas pokok dan tambahan sekolah selesai. Yang kelima, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya baik di kelas maupun di sekolah. Yang keenam, melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana merupakan penerapan hasil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketujuh, meluangkan waktu saat masih terbaring sakit agar tugas-tugas modul 1 bisa selesai tepat pada waktunya. Kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dari modul 1.1 Filosofi Kepemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai bakat minatnya agar tercipta keselamatan dan kebahagiaan. Hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan peran guru penggerak yang berupa menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan saya merasa seseorang yang berada di tengah lautan yang terombang-ambing tidak tahu arah dan berharap mencari sebuah dermaga. Dermaga itu adalah ilmu pengalaman yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur sekali mendapat kesempatan belajar ini dan bahagia mendapatkan fasilitator yaitu Ibu Eba Suhaibah MPD yang menuntun saya dan teman-teman calon guru penggerak lainnya agar selamat dan bahagia dalam proses pendidikan CGP Angkatan 6 ini. Sebagai seorang guru, saya merasa minim pengalaman. Saya harus lebih banyak belajar untuk membenahi diri saya agar terus menjadi lebih baik. Saya merasa termotivasi dan tergugah untuk action ilmu dari setiap materi yang saya pelajari diterapkan kepada warga sekolah. Refleksi berikutnya yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru pemula yang memiliki pengetahuan bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan transfer ilmu guru sebagai pusat pembelajaran yang satu arah. Saya mendorong siswa agar mencapai nilai KKM, yaitu berorientasi penilaian kognitif.
Saya tidak pernah adanya tindak lanjut dan merefleksi apa yang saya kerjakan. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi mentor bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam penerapan ilmu modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang saya akan lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama yaitu berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among atau menuntun, yaitu menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Yang kedua, lebih inovatif, yaitu menciptakan hal baru dan berani berkarya. Tertantang untuk menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu reflektif, berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya untuk memperbaiki ekosistem pendidikan selanjutnya. Yang keempat yaitu mandiri, berinisiatif untuk menggerakkan dan memiliki motivasi diri. Yang kelima yaitu kolaboratif, bekerja sama dalam kelompok kerja guru. Yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dari saya. Mohon maaf bila Amana ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.